Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk tetap boleh bernafas sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan berkati perenungan hari ini, agar melalui firman-Mu, Roh-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara sekalian berada. Hari ini kita sama-sama akan belajar sebuah tema yang berjudul Yehuda dan Tamar, terambil dalam Kejadian 38 ayat 1-30. Namun kita akan membacakan ayat yang ke-25 dan 26 saja. Demikian firman Tuhan. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sela, anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Saudara sekalian, dalam perikop ini bagian yang kita baca ada perhentian plot cerita tentang Yusuf. Pasal sebelumnya yaitu pasal 37 menceritakan kisah Yusuf, dan pasal setelahnya pasal 39 menceritakan kisah Yusuf kembali. Namun dalam pasal 38 ini ada jeda satu pasal yang menceritakan kisah Yehuda dan Tamar. Penulis Alkitab menyisipkan kisah tersebut untuk memberikan informasi yang unik tentang Yehuda. Para penafsir Alkitab mencoba memahami bagian ini dengan mengaitkan pasal setelahnya, yaitu Yusuf di rumah Potifar. Kedua pasal ini menceritakan kegagalan Yehuda dalam menahan nafsu seksualnya dan keberhasilan Yusuf dalam menahan nafsu seksualnya. Kedua pasal tersebut hendak membandingkan kualitas dari kedua pribadi orang tersebut. Namun dalam pembacaan kita hari ini, kita akan melihat dari sisi yang berbeda. Pasal 38 ini bukan serta-merta menceritakan keburukan yang telah dilakukan oleh Yehuda. Tidak serta-merta menceritakan kegagalan Yehuda dalam menahan nafsu seksualnya. Tetapi kisah ini hendak menceritakan, walaupun seorang tersebut telah berbuat dosa, orang tersebut mengakui kesalahannya dan mau bertobat. Dan pada akhirnya Tuhan pakai keluarga tersebut untuk kemuliaan Tuhan. Dikisahkan bahwa Tamar adalah menantu dari Yehuda. Tamar menikah dengan anak sulung Yehuda. Karena anak sulung Yehuda berbuat jahat di mata Tuhan, maka dibunuhnya lah anak sulung Yehuda tanpa meninggalkan seorang anak. Kemudian anak kedua memiliki tanggung jawab untuk memberikan keturunan bagi kakaknya, justru tidak melakukan tanggung jawab tersebut. Dan Tuhan menghukumnya juga karena hal itu jahat di mata Tuhan. Karena Yehuda ketakutan, maka anak yang ketiga tidak diberikan kepada Tamar. Singkat cerita, Yehuda menghampiri Tamar karena dianggapnya perempuan tersebut adalah perempuan sundal. Sehingga diketahuilah bahwa Yehuda telah menghamili Tamar menantunya tersebut. Namun pertanyaannya adalah, mengapa Allah tidak menghukum mati Yehuda? Padahal anak-anaknya yang pertama dan yang kedua telah berbuat jahat di mata Tuhan. Jadi mengapa Allah tidak menghukum mati Yehuda juga? Saudara sekalian, Yehuda tidak mengingkari perbuatannya. Yehuda mengaku telah berzina dengan Tamar menantunya. Yehuda mengakui bahwa ia telah berbuat dosa, dan Yehuda konsekuen dengan apa yang dilakukannya tersebut. Yehuda adalah sosok yang digambarkan pribadi yang bertanggung jawab, tercermin nantinya pada pasal-pasal selanjutnya. Yehuda mau bertobat dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya.
Maka jangan heran nantinya ketika Yakub memberkati ke-12 anak-anaknya, Yehuda diberkati sebagai seorang pemimpin bagi saudara-saudaranya. Setiap raja-raja Israel berasal dari suku Yehuda, dan melalui keturunan Yehuda inilah akan lahir bagi kita Sang Juru Selamat. Saudara sekalian, melalui kisah Yehuda dan Tamar ini, apa yang dapat kita pelajari? Tuhan membenci dosa, tetapi mengasihi orang-orang yang berdosa. Setiap tokoh Alkitab, termasuk Yehuda, pasti pernah melakukan kesalahan yang dapat menyakiti hati Tuhan. Namun, apa yang harus dilakukan? Setiap tokoh Alkitab harus bertobat dan mau bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Lalu, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita membuka diri seutuhnya kepada Tuhan dan mengakui segala dosa yang telah diperbuat? Jika belum, marilah kita mengaku dosa dan membuka diri kepada Tuhan. Janganlah kita merasa malu, sebab Tuhan itu baik dan penuh kasih. Oleh karena itu, Tuhan akan mengampuni, asalkan kita mengaku dosa kita dan sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.